Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mim akan mempresentasikan sistem pernafasan manusia. Tugas sekolah IPA kelas 5, tema 2, subtema 1. Untuk lebih mudah menghafalkan organ pernapasan manusia, marilah kita nyanyikan saja. Sistem pernapasan kita mulai dari hidung, faring tempat persilangan, laring bertugas membagi, trakea tenggorokan, bronkus itu percabangan, cabang lagi bronkiolus, berakhir di alveolus. Organ pernapasan manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Pada kesempatan ini, kita akan presentasikan struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 3 proses respirasi manusia. 1. Bernafas, yaitu proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. 2. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. 3. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah dalam pembuluh kapiler jaringan atau tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Sistem pernapasan manusia tersusun dari berbagai organ, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ tersebut dikelompokkan berdasar struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun 2 bagian. 1. Sistem bagian atas yaitu hidung dan faring. 2. Sistem bagian pernafasan bagian bawah yaitu meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun jadi 2, yaitu 1. Zona penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. 2. Zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Selaput lendir sebagai pelangkap benda asing, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka berfungsi mengatur suhu udara dengan suhu tubuh yang akan masuk ke paru-paru. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut posisi di atas laring.
Dinding faring tersusun di atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka membantu proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, dan sebagai ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang akan bereaksi dalam melawan benda asing yang dicurigai. Laring atau ruang suara adalah organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan, berbentuk seperti daun, dilapisi sel-sel epitel. Berfungsi menutup laring saat menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu atau asap, maka akan refleks batuk, sehingga kotoran keluar dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi. Trakea. Udara yang masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda asing. Bronkus. Bronkus terletak pada bagian dasar trakea. Trakea bercabang jadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut bronkus. Percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronkiolus. Dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil dan berdinding tipis, disebut alveolus. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama yang terbagi menjadi 2. Yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup dan berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Dalam paru-paru ada yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Alveolus. Dinding alveolus tersusun atas jaringan epitel pipih, berfungsi memudahkan molekul gas melewatinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas mudah mengalami pertukaran dengan gas dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus menambah luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Luasnya permukaan alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien.